Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Kalyana Tantri, NPM 19754005 dari Program Studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas ekonomi sumber daya pertanian. Baik, langsung saja. Pada latar belakang, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, permasalahan yang terjadi, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya, sehingga menimbulkan kelangkaan sumber daya alam. Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukannya pengolahan sumber daya alam, misalnya dengan melakukan reboisasi, pembuatan bendungan, pengolahan drainase, mengurangi eksploitasi alam, dan masih banyak macam lainnya. Namun, dalam upaya pengelolaan sumber daya alam tersebut, seringkali muncul beberapa permasalahan, diantaranya berbagai dampak negatif yang mengakibatkan manfaat yang diperoleh dari sumber daya sering tidak seimbang dengan biaya sosial yang harus ditanggung. Pada dasarnya, masalah ini timbul karena beberapa sumber daya alam dikategorikan sebagai barang publik, di mana timbulnya konsumsi yang berlebihan, dampak eksternalitas, serta terkait tentang hak kepemilikan. Maka dalam analisis kali ini, saya akan mengidentifikasi barang publik, eksternalitas, juga hak kepemilikan yang ada di sekitar, untuk kemudian dianalisis terkait dampak yang ditimbulkan dari hal-hal tersebut, sehingga mampu mempengaruhi proses pengelolaan sumber daya yang ada. Yang pertama, terkait barang publik. Barang publik secara umum didefinisikan sebagai barang yang tidak diproduksi. Produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Masalah dalam publik timbul karena produsen tidak dapat meminta konsumen untuk membayar barang tersebut, dan produsen tidak memiliki kendali terhadap siapa yang mengkonsumsinya. Contoh untuk barang publik sendiri yaitu ada penerangan jalan dan juga layanan informasi pemerintah. Untuk penerangan jalan, lampu jalan diberikan guna meningkatkan kenyamanan serta keamanan bagi para pengguna jalan. Namun, barang tersebut dikategorikan sebagai barang publik di mana setiap orang ataupun pengguna jalan dari arah manapun berhak untuk menikmati barang tersebut. Sehingga permasalahan yang timbul adalah adanya kesulitan bagi pihak penyedia untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah mereka keluarkan untuk penerangan jalan tersebut. Dan untuk layanan informasi pemerintah, merupakan salah satu layanan barang publik menengah yang mana dipergunakan sebagai input dalam proses produksi suatu perusahaan yang memproduksi barang-barang pribadi untuk masyarakat umum. Hal ini mempersulit mekanisme pasar dalam menentukan harga pada layanan tersebut. Kemudian untuk eksternalitas merupakan dampak atau pengaruh yang diakibatkan oleh aktivitas produksi maupun konsumsi. Eksternalitas dapat berupa hal positif maupun negatif. Diketahui bahwa barang publik juga akan menghasilkan eksternalitas, pengaruh atau dampak, sehingga keduanya akan saling berkaitan. Untuk contoh eksternalitas yaitu dari dampak positifnya, imunisasi. Seorang yang alergi terhadap imunisasi diuntungkan oleh masyarakat yang telah diimunisasi karena penyebaran penyakit tidak sampai ke individu tersebut. Dan yang kedua, untuk dampak negatifnya yaitu berupa dampak asap rokok bagi orang lain. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi atau mengganggu konsumen lain karena asap rokok yang ditimbulkan dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan orang lain. Dan yang ketiga yaitu terkait hak kepemilikan. Hak kepemilikan merupakan hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya, hak untuk menerima jasa-jasa untuk manfaat dari sumber daya yang dimiliki, hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati. Dalam pembahasan ekonomi, kelembagaan dan hak kepemilikan akan muncul sebuah masalah ekonomi yaitu berupa eksternalitas.
Dalam permasalahan tersebut, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar. Salah satu contohnya adalah pengelolaan hak kepemilikan untuk mengurangi biaya transaksi dalam kontrak yang akan disetujui di kemudian hari. Untuk contoh hak kepemilikan yaitu sebuah industri tepung tapioka di mana perusahaan tersebut akan membuang limbah ke sungai, maka ia harus membayar atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan jika hak masyarakat atas jasa lingkungan sungai telah didapatkan pengakuan. Peran pemerintah mempertegas atau menjamin hak-hak masyarakat atas jasa lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu untuk contoh sebuah perusahaan perkebunan tebu. Perusahaan tersebut kerap membakar sisa dedaunan pasca panen dan menyebabkan polusi udara di lingkungan sekitar. Maka perusahaan tersebut harus memberikan biaya kompensasi dari dampak yang telah ditimbulkan, khususnya pada daerah yang di lingkungan perusahaan yang terkena dampak dari aktivitas tersebut. Dari beberapa penjelasan dan juga contoh di atas bisa kita simpulkan bahwa antara barang publik, eksternalitas, dan juga hak kepemilikan, ketiganya saling berkaitan terhadap proses pengelolaan sumber daya. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama dari semua pihak demi terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.